2016-710-662 dari kelompok 7. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Noviriska Kamalia Fajar dengan NIM 2019-710675 dari kelompok 7. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Tuluman dengan NIM 2019-710682. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila, NIM 2019-710691. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khotrunada dengan NIM 2019-710712 dari kelompok 7. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian MRA atau Multiple Regresi Analysis, yaitu alat multivariat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas atau independen variabel sama dengan X lebih dari 1 terhadap satu variabel terikat atau dependen variabel sama dengan Y. Yang selanjutnya, MRA juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi. Jenis-jenis uji asumsi klasik diantaranya, yang pertama adalah uji normalitas, untuk menguji apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada multikolinearitas, untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Yang ketiga ada uji autokolerasi, untuk menguji apakah ada gejala autokolerasi di mana terjadi kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas, untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dan residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Baik, selanjutnya yaitu merupakan kasus. Nah, kasus yang akan kita bahas di sini berbentuk data primer yang merupakan data hasil kuesioner dari beberapa pengunjung Alpha Midi yang akan dianalisis sehubungan untuk mengetahui pengaruh relationship marketing dari Alpha Midi terhadap loyalitas pelanggan. Berikut kami tampilkan data kuesioner dari beberapa pengunjung Alpha Midi tersebut. Selanjutnya merupakan slide data kuesioner pelanggan Alpha Midi yang berupa data primer, yaitu terdiri dari beberapa angka dan variabel X1 hingga X4 yang di dalamnya terdapat kategori-kategori tersendiri. Yang pertama yaitu X1. Nah, di sini merupakan financial benefit yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya X1.1 merupakan menawarkan produk yang lebih murah, X1.2 merupakan memberikan diskon, X1.3 reward untuk pelanggan yang memiliki poin tertentu, X1.4 merupakan program berhadiah, dan X1.5 memberikan rabat. Nah, untuk yang X2 yaitu ada social benefit. Jadi di sini terdapat 4 kategori dari social benefit. Yang pertama yaitu 2.1 merupakan fraternization. Yang kedua 2.2 pelanggan merasa dikenal oleh pramuniaga minimarket. Yang ketiga 2.3 tersedianya sarana penilaian. Yang keempat 2.4 memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada di X3 merupakan structural benefit. Nah, di dalamnya ada 4 kategori juga. Yang pertama yaitu memberikan informasi secara benar. Yang kedua, pelanggan nyaman dengan layout minimarket. Yang ketiga, pelanggan mendapat penanganan secara langsung. Dan yang keempat, layanan customer service via telepon maupun internet. Nah, yang terakhir yaitu variabel Y, yaitu loyalitas pelanggan. Di dalamnya ada beberapa kategori, yaitu terdapat 5. Yang pertama yaitu repeat purchase. Yang kedua yaitu tidak berminat untuk beralih ke minimarket lain. Yang ketiga, pelanggan tidak sensitif harga. Yang keempat, keinginan pelanggan untuk merekomendasikan. Dan yang kelima, keinginan pelanggan untuk menjadi partner. Nah, di dalam kategori-kategori tersebut telah diisi angka 1-5 yang merupakan jawaban dari responden. Nah, yang pertama, angka 1 itu berarti sangat tidak setuju. Yang angka 2 tidak setuju. Yang angka 3 biasa saja atau netral. Yang angka 4 setuju. Yang kelima sangat setuju. Baik, selanjutnya pada data di atas telah dilakukan analisis multiple regression analysis atau MRA dan ditemukan model sebagai berikut. Y sama dengan 1,601 ditambah 0,156 X1 dikurangi 0,007 X2 ditambah 0,319 X3 ditambah EI. Loyalitas 1,601 ditambah 1,156 financial benefits dikurangi 0,007 social benefits dan ditambah 0,319 structural benefits. Artinya A sama dengan 1,601. Artinya jika financial benefit, social benefit dan structural benefit sama dengan 0, maka besarnya loyalitas 1,601. B1 sama dengan 0,156. Artinya jika financial benefit naik satu satuan,
maka loyalitas naik sebesar 0,156 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. B2 0,007 artinya jika social benefits turun 1 satuan, maka loyalitas akan turun sebesar min 0,007 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. B3 sama dengan 0,319 artinya jika struktural benefit naik 1 satuan, maka loyalitas naik sebesar 0,319 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Data ini dapat dikatakan baik bila memenuhi analisis MRA asumsi klasik. Berikut akan dilakukan analisis MRA asumsi klasik. Uji normalitas pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Analisis SIG KS sama dengan 0,200 lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan residual dari data tersebut normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Bisa dilihat dari data-data berikut. Pada tabel koefisien diketahui bahwa tolerance X1 atau financial benefit sama dengan 0,918 lebih besar dari 0,1 atau VIF X1 sama dengan 1,089 lebih kecil dari 10. Yang kedua ada tolerance X2 yaitu social benefit sama dengan 0,773 lebih besar dari 0,1 atau VIF X2 sama dengan 1,293 lebih kecil dari 10. Yang ketiga ada tolerance X3 atau structural benefit sama dengan 0,836 lebih besar dari 0,1 atau VIF X3 sama dengan 1,197 lebih kecil dari 10. Jadi, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas atau financial benefits, social benefits, dan structural benefits. Selanjutnya ada uji autokorelasi pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Bisa dilihat dari data-data berikut. Model summary yaitu K sama dengan 3, N sama dengan 60, nilai DL sama dengan 1,4797 dan nilai DU sama dengan 1,6889. Nilai DW sama dengan 1,793. Jadi 1,6889 lebih kecil dari 1,793 lebih kecil dari 4 minus 1,6889. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Nah, analisis uji Glatzer-nya yaitu sin total X1 atau disebut financial benefits sama dengan 0,280 lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sin total X2-nya atau disebut dengan social benefits sama dengan 0,639 lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu sin total X3-nya structural benefits sama dengan 0,993 lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa baik variabel X1 atau financial benefits dan X2 social benefits dan X3 structural benefits tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kesimpulan dari analisis data model regresi asumsi klasik ini bisa dikatakan baik karena uji normalitas distribusi residual bersifat normal, di mana sin KS-nya 0,200 lebih besar dari 0,05. Lalu uji multikolinearitas. Tidak ada kolerasi multikolinearitas dikarenakan masing-masing variabel bebas di tabel koefisien sudah memiliki tolerance kurang dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Lalu, uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif dikarenakan sudah memenuhi prinsip di mana DU kurang dari D dan D kurang dari 4 means DU. Lalu uji heteroskedastisitasnya tidak terjadi gejala karena heteroskedastisitasnya itu memiliki nilai signifikan di mana masing-masing variabel bebas kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.